Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-shadiqul wa'dil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Semoga kita semua tergolong hamba yang diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran, penasihat Masjid Al-Ikhlas, para guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, para ustaz-ustazah yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat takzim saya kepada semuanya. Semoga kita semua termasuk hamba yang tergolong hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo. Halo. Masih hidup? Alhamdulillah. Saya ingin membahas seputar fenomena yang saya yakin 100% kita semua pernah mengalaminya dan masih mengalaminya dan terus-menerus akan mengalaminya sampai akhir hayat. Fenomenanya yang pasti terjadi pada diri kita, bukan hanya terjadi di zaman kita, melainkan di zaman Nabi sudah pernah ada. Fenomenanya adalah kadang-kadang merasa hati kita ini keras, tidak terpengaruh dari suara azan, tidak terpengaruh dari bacaan Al-Quran. Kadang-kadang kita malas datang ke majelis taklim, kadang-kadang kita malas sholat berjamaah, kadang-kadang kita malas sholat malam dan tahajud. Kadang-kadang kita malas untuk melakukan ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan. Ini namanya fenomena zahirat dha'ful iman, fenomena lemahnya iman. Kadang-kadang antum semangat sholat berjamaah di masjid, kadang-kadang semangat itu menurun. Kadang-kadang semangat ngaji, kadang-kadang malas. Kadang-kadang bangun sholat malam tahajud, tapi kadang-kadang malas. Kadang-kadang kalau diundang pengajian majelis taklim semangat dan kadang-kadang malas. Kadang-kadang diajak untuk berpuasa bersama sahabat-sahabatnya, keluarganya, tapi kadang-kadang malas. Kadang-kadang semangat baca Quran sampai dalam waktu 6 hari, 10 hari khatam Quran, tapi kadang-kadang jarang buka Al-Quran. Kadang-kadang berzikir dalam sehari sampai 1000 lebih, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Kadang-kadang malas, kadang-kadang semangat bersolawat dalam sehari 1000, 2000, 5000, 10.000. Kadang-kadang malas melakukannya. Fenomena ini adalah fenomena lemah iman. Ya, iman kita namanya qalbu manusia itu disebut qalbu likatrat taqallubi, karena dia gampang bolak-balik. Hari ini ridha, besok murka. Hari ini senang, besok sedih. Hari ini bahagia, besok sedih. Hari ini menerima, besok menolak dan tidak menerimanya.
Karena hati kita ini bolak-balik dengan waktu yang begitu cepat, sehingga kadang-kadang kita semangat ke rumah Allah, kadang-kadang malas ke rumah Allah. Kadang-kadang menunggu kajian, kapan ada pengajian dekat rumah. Di sini kajian tahsin kapan, kajian fikih kapan, kajian tauhid kapan, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang diajak, padahal rumah kita di depan masjid, malas datang. Para jemaah yang dimuliakan Allah, fenomena ini bukan dari zaman kita, melainkan dari zaman Nabi Muhammad sudah ada. Ada sebuah hadis. Halo? Halo? Masih hidup? Masih. Jadi fenomena ini ada di sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih beliau, dan Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad beliau, dan dalam Sahih Muslim dari Hanzalah, salah satu penulis wahyu. Hanzalah ini pernah berjumpa dengan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertanya kepada beliau, "Kaifa haluka ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kondisi hatimu wahai Hanzalah?" Hanzalah cuma menjawab, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah ini sudah menjadi orang munafik. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Subhanallah." Berarti sesuatu yang tidak bagus mengejutkan kita. Kita bagi subhanallah, bukan bagi masya Allah. Masya Allah itu tempatnya pada sesuatu yang baik. Kita lihat rumah yang mewah, masya Allah. Lihat anak yang cerdas, masya Allah. Kita lihat ini, masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah." Kalau kau masuk kebunmu, tempat yang indah, tempat yang kau miliki dan kau kagum, ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata fenomena ini sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada. Sampai Abu Bakar bertanya, "Di mana kabarmu ya Hanzalah?" Kata beliau, "Aku menjadi orang munafik." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Subhanallah, oh munafik?" Kata Hanzalah, "Begini cerita Abu Bakar. Nakunu inda Rasulillah, kami berada di sisi Rasulullah SAW. Kemudian yudzakiruna an-nar wal jannah." Beliau menceritakan kepada kami tentang surga dan neraka. Yudzakiruna an-nar wal jannah ka'anna ra'ya'an. Kami kalau di majelis Nabi, beliau bercerita tentang surga dan neraka seolah kami melihat kedua-duanya. Kami kayak merasakan hembusan daripada api nerakanya, dan kami kayak merasakan kesejukan surga, kenikmatan surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat Hanzalah ini bercerita betul juga. Wa idza raja'na, apabila kami kembali ila ahlina wa azwajina wa dhai'atina, apabila kami kembali kepada keluarga, istri, anak kami, dan urusan-urusan dunia kami, nasihina ma qala Rasulullah, kami lupa apa yang disampaikan Nabi tadi. Padahal kami tadi sampai meneteskan air mata biasa. Kalau kita lagi sholat tahajud atau lagi sholat tarawih, terus imamnya menangis, terus kita tersentuh menangis, itu cuma menangis sementara waktu, air mata buaya mungkin. Sampai pulang ke rumah, kita ketemu istri anak, lupa bahwa kita tadi nangis karena takut sama Allah. Kita tadi di pengajian, masya Allah, ini keren ini itu, bagus, saya suka. Insya Allah malam ini saya sholat tahajud. Cuma satu malam, besok lupa lagi. Alasan sakit, alasan hujan, alasan banjir, alasan kerja. Memang manusia ini penuh dengan alasan, tapi tidak pernah beralasan urusan makan dan WC. Kenapa kamu tak makan? Bahkan aku yang bayar. Oh gitu, boleh.
haji umum. Kalau ada yang bayarin, makan. Kalau nggak ada, puasa Ramadan. Astagfirullah. Ente kenapa nggak makan? Maaf, saya lagi puasa. Puasa apa hari ini? Puasa Senin. Oh gitu ya. Ya udah, kamu aja temani kita. Kamu makan di mana? Restoran. Ada restoran mahal, mereka mampir. Dia ikut. Dia datang mereka. Astagfirullah. Kalian menggoda imanku. Tapi karena kalian memerintahkan aku berbuka, tak apa-apa, saya berbuka, insya Allah dapat pahala puasa sunnah. Itu manusia suka banyak alasan. Kenapa ente nggak bangun sholat tahajud? Ya namanya kecapean, nonton Piala Dunia sampai jam 2, jam 3, ketiduran. Manusia itu banyak alasan. Kenapa nggak sholat tahajud? Saya capek, nggak bangun, ya, nggak bangun. Padahal kalau lagi mules tengah malam bangun. Saya kadang-kadang terkejut, manusia punya pesawat jam 5 subuh, jam 3 sudah di bandara. Tapi giliran panggilan azan malas datang ke masjid. Kita punya pesawat jam 5 subuh, yakin Anda nggak bakalan tidur. Takut ketinggalan pesawat, tapi tidak takut kehilangan Allah. Itulah para jemaah. Kata beliau, kami kalau di majelis kami, Nabi bercerita tentang surga dan neraka. Karena rakyat, seolah kami melihat kedua-duanya. Tapi kalau kembali ke sini, anak, keluarga, urusan bisnis, usaha, kami lupa semua yang disampaikan tadi. Kata Sayyidina Abu Bakar, wah, inna la nalqa ma talqa. Saya juga punya permasalahan yang hampir sama dengan kau. Level Sayyidina Abu Bakar. Kalian tahu level Sayyidina Abu Bakar itu siapa? Sepakat ulama umat Nabi Muhammad bahwa Sayyidina Abu Bakar ini orang yang terbaik sesudah para Nabi dan Rasul. Maka dipilih Khalifah penerus Rasulullah. Beliau ini Jibril turun langsung. Halo? Jibril turun langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah kirim salam ke Abu Bakar. Allahu radin anhu, fahal huwa radin anillah. Allah ridha kepadanya, apakah dia ridha kepada Allah? Tidak. Ya salam. Hebat. Jangan beliau hanya dikubur setelah Nabi. Sampai Sayyidina Abu Bakar merasakan apa yang dirasakan oleh Hanzalah al-Usaidi, salah satu penulis wahyu. Kemudian mereka bilang, ayo kita ketemu Nabi, dokter hati. Ayo kita ketemu Rasulullah, nanti bisa menemukan ada obat mujarab dari apoteknya Rasulullah. Nabi pasti akan memberikan obat yang tepat sesuai dengan penyakit, maka akan segera sembuh. Halo? Datang Abu Bakar dan Sayyidina Hanzalah berdua, mereka jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi munafik. Kata Nabi, subhanallah. Akhirnya beliau bercerita, ya Rasulullah, ketika kami di majlis engkau, kami sampai bersinar mata. Kalau kau cerita tentang surga dan neraka, kami melihat kedua-duanya. Tapi kalau pulang lupa semua. Kata Nabi SAW, apa? Illau tadumuna ala ma antum alaihi indi wa fiddik. Kalau hati kalian di luar majlis saya sama kayak di majlis saya, la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum. Kalau kondisi hati kalian di luar majlis saya, persis ketika kamu berada di majlis saya, malaikat akan turun dari langit bermusafahah, berjabat tangan dengan kalian di jalanan kalian atau di kasur kalian. Baru mau tidur disambut malaikat, lagi di jalan disambut malaikat. Walakin ya Hanzalah, kata Nabi, wahai Hanzalah, sa'atun wa sa'ah. Kata ulama syarah hadis, sa'atu kada wa sa'atu kada. Sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat. Apa itu sesaat? Sesaat imanmu semangat bertambah dan sesaat imanmu berkurang. Ada waktu semangat beribadah dan ada waktu semangat itu menurun. Alasan ibu nggak mau sholat tepat waktu, urusin suami, urusin kerjaan rumah, lagi masak, lagi urusin anak, ya banyak sekali. Padahal
belum tentu itu semua bermanfaat bagi kita. Jangan sampai melalaikan tugas Allah, kewajiban kepada Allah. Yawma yafirrul mar'u min akhihi, yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmaidin sya'nun yughnihi. Pada hari kiamat, seorang lari dari istri, istri lari dari suami, suami lari dari semua, dari anak, anak lari dari orang tua, masing-masing punya urusan di hadapan Allah. Maka ayo pikirkan diri kita. Nabi mengatakan sesaat imanmu bertambah, sesaat imanmu berkurang. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada yang namanya akidah al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan taat dan berkurang karena maksiat. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Muhammad Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Imam Bukhari mengatakan, aku jumpa dengan 1000 ulama ahli hadis, semua sepakat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Maka ulama membagikan iman itu menjadi 4 dalam kitab Syarhul Baijuri ala Jawharatut Tauhid. Yang pertama, imanun yazidu wa la yanqus. Iman yang bertambah tidak pernah berkurang. Imannya para nabi dan rasul. Gak mustahil iman mereka berkurang, pasti bertambah. Mereka maksum. Yang kedua, imanun la yazidu wa la yanqus. Iman yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Imannya siapa? Dalam satu standar, imannya para malaikat. Allah berfirman, "'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka ini tidak pernah durhaka kepada Allah. Maka kalau kalian cerita tentang kisah malaikat Harut dan Marut bahwa mereka melakukan kesalahan, mereka disiksa, itu kisahnya palsu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman." Itu kisahnya palsu, tidak boleh. Malaikat ini maksum, malaikat ini mulia. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, iman yang tidak bertambah, tidak berkurang dalam satu standar, iman yang para malaikat Allah. Yang ketiga, imanun yazidu wa yanqus. Iman yang bertambah dan berkurang, iman manusia selain para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul para manusia. Selain mereka, iman yang bertambah berkurang kita ini. Terus keempat, imanun yanqusu wa la yazid. Iman yang berkurang tidak pernah bertambah. Imannya siapa? Iman siapa yang berkurang tidak pernah bertambah? Halo? Ini kenapa kalian tidur? Apa meninggal? Bohong semua? Astagfirullah. Ini kenapa? Ini gara-gara hujan jadi sinyal kita terganggu apa? Nah, iman yang berkurang tidak pernah bertambah siapa? Hah? Masa iblis lihat saya? Astagfirullah. Astagfirullah. Yang benar aja. Bagaimana iblis? Iblis itu nggak punya iman. Kalau punya iman pasti sujud untuk Nabi Adam dulu. Dia nggak punya iman sedikit pun, sebesar dharah aja nggak ada. Imannya ahli maksiat. Karena dari maksiat ke maksiat, dari maksiat ke maksiat, mabuk, judi, korupsi, dari maksiat ke maksiat, makan uang haram, makan harta yatim, ya, makan harta janda. Makan harta-harta yang haram itu dia. Jadi dari maksiat ke maksiat. Seperti handphone kita, kalau kita gunakan terus, nggak dicas, lama-lama mati nggak? Halo? Lama-lama apa? Mati. Begitu dengan iman. Kalau tidak dicas, akan berkurang baterainya. Akan lama-lama
Maka itu akan turun ke level ketiga, pembagian qalbu jadi qalbun mayyit, qalbu yang mati, tidak ada tanda hidup sama sekali. Kalau Allah tidak hidupkan dia tak bakalan hidup. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, menerima hidayah. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Kalau yang dikehendaki oleh Allah tidak diberi hidayah, dadanya jadi sempit seperti orang naik ke arah langit. Karena makin ke atas makin berkurang oksigen. Terasa kalau kita naik pesawat, makin tinggi pesawat tersebut terasa sesak nafas. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat adalah iman orang ahli maksiat. Iman yang terus menurun karena dari maksiat ke maksiat. Gimana caranya sih biar kita bisa menahan dan menjaga iman kita jangan sampai turun drastis? Kata ulama, yang pertama adalah mohon taufik kepada Allah. Jika Allah tidak memberikan taufik, tidak ada yang mampu memberikannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jika Allah tidak menolong hamba, tidak ada satupun yang mampu menolongnya. Maka minta taufik kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa setiap hari baca doa istiqamah. Baca doa apa? Doa istiqamah. Kita semua hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Tetapkanlah hati aku atas ketaatan kepadamu ya Allah. Jadi Nabi SAW setiap hari baca doa istiqamah ini. Ya muqallibal qulub, hati manusia itu bolak-balik dengan waktu yang cepat. Maka Nabi selalu berdoa dengan doa istiqamah. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas taat kepada-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus berikutnya apa lagi? Berikutnya selalu hadir majlis taklim. Hadir apa? Majlis taklim. Buktinya kalian ada di sini, iman yang bertambah. Hadir di rumah Allah ya luar biasa. Maaf, malaikat itu ada malaikat namanya malaikat sayyahun, malaikat yang suka berkeliling di bumi. Yabhathuna an majalis dzikr. Mereka mencari majlis-majlis taklim seperti ini, majlis zikir. Mereka saling bertanya, "Halumma ila hajatikum." Ayo ini yang kita cari ini datang. Kemudian malaikat itu terus sampai melilit kita, terus sampai ke langit. Allah bertanya, "Kalian ngapain?" Ya Rabb, kami menemukan manusia, hamba-hamba ya Allah sedang berzikir. Mereka minta apa? Minta surga. Mereka pernah lihat? Enggak. Bagaimana kalau mereka lihat? Pasti lebih kepingin masuk surga lagi. Mereka berdiri kepada aku dari apa? Dari neraka. Kata Allah, bagaimana kalau kita melihatnya? Pasti lebih takut lagi. Wahai malaikatku, aku saksikan kalian semua yang ada di majelis ini, aku ampuni semua. Amin. 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 Jadi Allah bersaksi kepada malaikat, aku saksikan malaikat, aku ampuni semua. Ya Rabb, tapi ada catatan satu. Apa? Ada orang datang bukan karena mau ngaji, tapi di situ ada Pak RT atau Pak RW, dia ada perlu sama Pak RT ini. Halo? Ada Pak RT di sini? Ada. Mana Pak RT? Alhamdulillah. Pak RW ada kan? Enggak ada. Pak RW? Enggak ada. Masih hidup beliau? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan panjang umur. Amin. Sampai besok. Kan besok urusan Allah, mau diperpanjang atau mau dihabiskan kita nggak tahu ya. Ini masa berlakunya cepat habis sekarang. Kita nggak ada deteksi gitu. Sama kita sebentar tiba-tiba sampai rumah udah dipanggil dinikahi. Ya, ini ada tetangga saya di Bisentuh, baru tadi saya telepon. Ini beliau habis sholat subuh kan
waktu beda dengan Mesir itu sekitar 5 jam. Habis sholat subuh pulang tidur, saya walafiat. Habis sholat subuh, tapi Masya Allah, Allah akhiri hidupnya dengan ibadah. Sholat subuh, tidur, dibangunin, tak bangun. Tapi tak pakai apa, tak pakai ini, tak pakai itu. Allah SWT walafiat berarti. Masya Allah. Itu beliau bukan jaga di Mesir. Tapi subhanallah, tak pakai peringatan, tak pakai pemberitahuan. Biasa dulu, kalau orang mau meninggal, kita bilang, oh udah meninggal fulan. Allah, dia udah tua, dia udah tua. Pasti kita kan tidak bertanya ini. Dia sudah tua belum? Kecelakaan, apa dia sakit? Betul? Sekarang kan ada begitu. Ya, memang kematian datang mendadak. Loh, kok Pak Haji bilang tadi baru ketemu? Kok sehat? Enggak tahu. Dia bilang, aduh sakit sesak nafas atau apa? Udah pulang. Apalagi dengan corona. Corona, COVID. COVID berapa? COVID 22. Kan 2022, tahun 2019. Nanti berikutnya tahun depan ada COVID 2023. Karena proyek belum kelar. Nanti bulan Januari naik lagi. Kenapa? Proyek belum selesai. Ada tagihan yang belum dibayar, tagihan listrik. Jadi ya siap-siap ya. Ada penghabisan lagi. Anda bingung, ini pemerintah mau menghabiskan kita dengan cara halus apa? Nanti nggak usah dibunuh, kita mati sendiri kok aman. Tenang, ada waktunya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu sampai kita takut. Orang kalau dulu bersin biasa aja, demam biasa aja, batuk biasa aja. Sekarang orang batuk, itu dilirikin. Ada lagi sholat berjamaah di masjid, kan Masya Allah, tabarakallah. Gara-gara COVID banyak ibadah yang hilang. Sholat Jumat berjamaah nggak ada, sholat berjamaah nggak ada, seperti di awal. Ditutup masjid, sampai Allah tutup pintu masjid. Kayak Allah murka dengan kita semua. Sampai semuanya, Ka'bah itu udah tutup Allah, sampai Ka'bah itu masjidnya boleh ditutup. Tiba-tiba aku lagi sholat kan jaga jarak biasa. Banyak alasan, katanya lagi COVID apa? Kita bisa-bisakan. Orang kita cuma sholat, nggak pakai salaman juga kok. Pakai sholat, menghadap kiblat masing-masing, bukan menghadap dari Islam. Cuma hanya salam, selesai. Apalagi pakai masker. Akhirnya alasan karena COVID, binti Corona, binti Wuhan, binti Cina, binti apa, dan akhirnya subhanallah, ini adalah sholat Allahu Akbar. Ya. Terus ada orang di sebelah saya baru masuk, di sebelah saya ada orang lagi. Ini yang di tengah kita ini batuk. Yang satu lagi kabur pergi. Keluar dari masjid. Masa gara-gara takut COVID ini kan lebih bagus meninggal di masjid daripada meninggal di jalanan. Yang sebelah orangnya juga ini dekatnya itu masuk masjid tak pakai masker. Yang sebelahnya tanpa panik, orang lagi batuk dikirain COVID. Dan kayak tukang baja. Lagi di pinggir jalan lagi berhenti bajanya terus diundur, turun dulu nangis. Temannya lewat. Terus dia nangis, ini kasihan orang dipeluk. Kenapa? Dipeluk lagi, nangis lagi. Ente kenapa? Dipeluk lagi nangis. Ente kenapa? Dipeluk lagi nangis. Aku lagi COVID. Kata dia, siapa COVID main peluk-peluk saya lagi. Astagfirullah. Iya, mungkin mau ngajak saudaranya biar berjamaah. Jangan mati sendiri berjamaah gitu ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir majelis ilmu, kemudian malaikat laporan sama Allah, kata Allah, aku saksikan, aku ampuni semua yang ada di majelis taklim itu. Kata malaikat, jawab, ada yang datang ketemu Pak RT, Pak RW, ada Pak Lurah, Pak Camat, dia mau coba minta tanda tangan. Kata Allah, aku ampuni dia juga. Loh, ampuni apa? Kita bilang, ya Allah, dia datang bukan karena mau ngaji. Dia cuma ketemu Pak RT, urusan surat, mau laporan, mau nerima uang, mau nyerahin uang, mau kerjaan, urusan duniawi. Kata Allah, humul qawmu la yashqa jalisuhum. Mereka ini adalah sebuah kaum ahli surga yang ia duduk di majlis. Siapapun dekat dengan mereka tidak bakalan sengsara. Subhanallah, luar biasa. Orang dekat dengan orang saleh aja dapat keberkahan, dapat ampunan. Maka Imam Sufyan mengatakan sebagaimana dulu oleh Imam Abu Nu'aim al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya, "Inda dzikris shalihin tatanazzalu rahmah." Ketika kalian menyebut nama orang saleh, turun rahmat Allah. Apalagi kalau kita menyebut nama Allah. Apalagi kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Berarti baca doa istiqamah, berarti kita minta taufik kepada Allah. Berarti setelah hadir majlis taklim, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u."
Qila wa mariyatul jannah qala hilaqutik. Kalau kalian melewati taman surga, ikut bergabung, ikut di tengah-tengah mereka, ikut bersama mereka. Kata sahabatnya, Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Nabi, majelis-majelis ilmu, lingkaran-lingkaran pikir, hilaqutik. Inilah taman surga. Hanya taman surga di muka bumi cuma dua. Taman surga Allah antara makam Nabi, antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Dan taman surga itu adalah majlis taklim. Itu hanya dua taman surga itu. Maka para jemaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala selalu hadir majlis taklim, majlis ilmu, mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan hadirnya iman kita bertambah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah di samping iman mereka yang mereka sudah miliki. Kemudian apalagi baca Al-Quran dan tadabbur artinya. Quran itu bukan cuma dibaca, tapi mentadabburinya sekaligus. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, iman mereka bertambah. Coba maaf, terakhir kali antum terpengaruh dari bacaan Quran kapan? Terakhir kali dengarin ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam dalam sholat, kemudian antum muncul rasa kesedihan atau hati yang tersentuh. Itu jarang. Kita baca Quran aja jarang. Nunggu orang meninggal dulu baru baca Yasin. Kita baca Yasin setiap malam Jumat, setiap pagi habis subuh. Kalau di Jakarta dulu gitu. Jakarta dulu. Jauhnya dulu gitu kan. Sekarang saya dulu datang dari Mesir 2010. Habis maghrib dengar orang ngaji. Habis pulang dari musola masjid, dengar orang ngaji, walaupun baca surat Yasin. Yang dibaca bertahun-tahun belum hafal-hafal juga. Astagfirullah. Sampai anak punya tetangga adakan tahlilan. Halo? Tetangga saya ini adakan tahlilan. Yang diundang di depan, itu kan yang duduk di depan biasa, yang ustaz-ustaz, kiai, habaib. Saya duduk di depan karena saya tetangga, karena datang sebagai tetangga, bukan sebagai syekh atau dai atau tidak. Karena sesama tetangga ini kewajiban silaturahim, ada gotong royong. Saya datang, saya diam dulu. Tiba-tiba yang diwakilkan, karena mereka tidak yakin saya akan hadir, karena saya banyak kegiatan di luar daerah atau di luar negeri. Akhirnya saya hadir, dan ada ustaz yang sudah diwakilkan baca surat Yasin. Ternyata pada saat pembagian, pada saat pembagian surat Yasin, ustaz yang di depan anak, ustaz dia yang habaib, gak kebagian. Mungkin terlalu sedikit teman-teman. Tiba-tiba yang baca surat Yasin di sebelah anak, gak kebagian juga. Akhirnya, langsung MC-nya bilang, insya Allah yang pimpin surat Yasin Ustaz Fulan. Waduh, belepotan dia bilang. Gak ada yang kasih ke beliau surat Yasin lagi dibaca. Akhirnya Ustaznya langsung pegang baik. Alhamdulillah para jamaah, saya wakilkan oleh keluarga almarhum, ya, sahibul musibah, bahwasanya anak diminta untuk baca surat Yasin. Tapi kata ada Syekh Ahmad Al-Misri, anak tak berani, beliau orang Arab asli. Saya minta dengan hormat untuk beliau baca surat Yasin. Kurang ajar Ustaz. Ternyata dia melarikan diri karena dia tak punya baca surat Yasin. Akhirnya saya langsung pegang baik. Saya kata, assalamualaikum para jamaah. Alhamdulillah saya terima dari tuan guru kita perintah dari beliau. Tapi saya memang orang Arab asli. Tapi tak mungkin saya melangkahi orang yang punya negeri ini. Orang pribumi, saya balikin lagi ke beliau. Akhirnya beliau bisikin anak, Syekh, anak belum hafal. Jangan ngomong, anak malu. Oh gitu, bilang dari awal. Maka jamaah baca surat Yasin bertahun-tahun nggak hafal-hafal. Dan subhanallah di Indonesia itu semua yang ada pasti ada makan. Kecuali Ustaz Dian, kita tidak dikasih makan, katanya makannya malam. Jadi semua yang ada pasti ada makan. Yasinan, tahlilan, nikahan, sunatan, mauludan, benar kan? Nah, itu semua ada makan. Kecuali satu di Indonesia nggak ada makan.
kuburan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita perhatikan bacaan Al-Quran, coba lihat. Kalau kita baca Quran 5 ayat saja setiap hari, wallah hati kita tenteram, iman kita bertambah, jadi berkah. Kasihan kalau kita jauh dari Al-Quran. Kita di akhirat kita minta perlindungan syafaat dari Al-Quran. Bagaimana memberi syafaat sedangkan kita sendiri tidak pernah mendekat dengannya. Ingat, siapapun bersahabat dengan Al-Quran di dunia, insya Allah Al-Quran tidak akan melupakannya di akhirat, bahkan akan menjadi syafaat untuknya di akhirat. Baca saja dapat syafaat Al-Quran, apalagi mentadabburi, mengamalkan, berdakwah dengan Al-Quran, membantu para menghafal Quran, dan insya Allah Al-Quran dimanapun berada pasti akan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus apa lagi? Bergaul dengan orang-orang yang saleh. Tuh, dekat dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Orang baik ini tadi kan saya jelaskan, mereka orang hadir di majlis tidak ada tujuan dunia, tujuan akhirat atau tujuan ilmu, cuma hanya nempel sama orang yang saleh, itu dapat syafaat dari mereka, diampuni juga. Subhanallah. Maka Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, ada orang datang kepada ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ente kadang-kadang nanya apa ini? Kamu nanya, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Mada adatana? Apa yang kau persiapkan? Kata orang tersebut, aku tidak punya banyak amalan. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Aku cuma mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis, wallahi ma farihna bi syai'in ba'da al-islam min hadzal hadis. Kami tidak pernah bergembira dengan sesudah kami masuk Islam kecuali dengan hadis ini. Demi Allah, aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Aku berharap bersama mereka di surga, walaupun amalan saya tidak mencapai mereka. Maka Imam Syafi'i pernah mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya beliau. Imam Ahmad lagi sakit, dan Imam Syafi'i gurunya. Imam Ahmad hormat sama Imam Syafi'i, luar biasa. Sampai dalam setiap sujud mendoakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa kepada Imam Muhammad pada muridnya? Uhibbus shalihin wa lastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta orang saleh walaupun saya tidak termasuk orang saleh. Ya Allah, Imam Syafi'i bilang bukan orang saleh. Apalagi kita orang salah. Beliau mengatakan aku mencintai orang saleh walaupun aku bukan termasuk mereka. Harapan saya dengan mencintai orang saleh mendapatkan syafaat mereka di akhirat nanti. Itu orang saleh hebat. Pernah diceritakan dalam kisah, dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan dalam sebagian kitab adalah Imam Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam atau Imam Ahmad bin Hanbal, coba lihat. Beliau ini masuk ke negara Irak, ini kan bukan negerinya. Masuk ke negara Irak, masuk ke masjid. Beliau tidak ada tempat, beliau bermalam, inap. Pada saat beliau di masjid, yang kita kenal sekarang marbot masjid, mau tutup pintu masjid atau mau dibersihkan, dia menyuruh Ibrahim bin Adam, ayo keluar dari masjid. Kata beliau, ini orang-orang sini, tolong kasih kesempatan tidur malam ini di sini. Padahal dia kata ini Ibrahim bin Adam seorang ulama hebat. Beliau mengatakan apa? Enggak, harus keluar. Biarkan aku tidur, aku ini bukan orang sini. Enggak. Akhirnya si marbot itu kesal, ditarik dari kakinya, diseret. Padahal ulama besar, diseret dari kakinya, kemudian dibuang di depan masjid. Di depan masjid ada tukang roti. Ya, itulah faedah kita menjaga iman kita dengan zikrullah. Ada orang tukang roti di depan masjid, lihat ini beliau lagi diseret dari kakinya, kasihan ini bukan orang sini katanya. Ya biasa kalau orang-orang bukan orang daerah, masih kita tahu ini siapa ini, kok udah mati naik motor, lagi cari apa ini, gini, minggir sana, minggir sini, ini siapa ini? Apa ini? Bukan, cari apa? Gitu kan? Ini beliau bilang, ini bukan orang sini. Akhirnya didatangi, fulan, ya syekh. Ya syekh itu artinya sudah tua. Atau yang beliau, bukan orang surat. Jadi ya syekh, kamu bermalam di tempat saya aja, kamu hidup di tempat saya. Masa, yuk, ikut. Dia ikut. Imam Ibrahim bin Adham tiduran di depan si tukang roti ini. Tukang roti bikin roti, bismillah. Dia coba baca gitu, bismillah. Dimasukkan di dalam itu, ya. Kemudian keluar,
udah matang dibaca alhamdulillah. Sepanjang malam cuma hanya pakai dua zikir itu. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bayangin orang 2-3 jam di depan antum cuma ngomong Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Lama-lama pusing. Akhirnya Imam Ibrahim berkata, ya fulan, kamu tidak hafal zikir yang lain. Cuma kamu bisa subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kan zikir yang lain kan banyak. Kata beliau, jangan meremehkan aku ya. Aku ini tukang roti, betul. Aku 40 tahun pakai zikir ini. Semua doa saya diijabah oleh Allah kecuali satu. Ibrahim bin Adham kaget. Semua doa kamu diijabah, ya, kecuali satu. Apa? Lihat Ibrahim bin Adham. Ya salam. Padahal yang di depannya ini Ibrahim bin Adham. Aku kepingin lihat Ibrahim bin Adham. Semua doa saya diijabah kecuali satu. Aku ketemu ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Padahal yang di depannya yang diseret dari kakinya Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim apa? Kamu lebih mulia dari dia. Ya Syekh, jangan meremehkan aku. Aku ini tukang roti, yang ulama besar hebat, orang soleh. Apa kata ulama ini? Kata Ibrahim bin Adham, gara-gara zikir kamu ini, Ibrahim bin Adham bukan didatangkan kepadamu berjalan kaki, tapi diseret dari kakinya. Biar kamu bisa langsung ketemu. Itulah kita menjaga iman kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita selalu berdoa agar kita diberikan wafat husnul khotimah. Ulangi lagi, kita berdoa dengan doa istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta taufik kepada Allah, selalu hadir majelis ilmu, selalu baca Quran, selalu berzikir, berkumpul bersama orang saleh, berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Kita yakin semua dengan kita berbaik sangka kepada Allah, semua doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan pada saat turun hujan ini, walaupun tadi banjir sampai mobil kita ngambang di jalan. Saya kirain ini jalanan apa kolam renang. Itu mobil kita Masya Allah, hampir separuh dia itu berenang air, luar biasa. Saya memang kalau di Jakarta ya ada banjir, tapi ini luar biasa. Baru hujan dikit aja udah banjir. Terima kasih Pak Gubernur. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tabarakallah. Jalanan di Sumatera Selatan tidak usah dipuji lagi. Oh, luar biasa. Di atas pujian-pujian gitu kan. Luar biasa ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua jemaah yang hadir malam hari ini hadir lagi hujan, lagi mungkin ada urusan, tapi ingin hadir majelis ilmu, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan urusannya dipermudah oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Syekh Ahmad Al-Musi yang sudah memberikan nasihat kepada kita bersama. Mudah-mudahan insyaallah apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita bersama. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita melaksanakan syafaq dakwah di mana Syekh Ahmad kemarin dari Pekanbaru dilanjutkan ke Surabaya.